Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 15 akan menyampaikan hasil observasi yang kami lakukan. Sebelumnya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita dapat melakukan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengikis kita dari jurang kebodohan menuju alam terang benderang, yakni dengan adanya dinul Islam. Selanjutnya, dari hasil observasi yang kami lakukan di SDN Tanah Merah 01 Saronggi, kami membuat jurnal yang berjudul Penguatan Karakter Gemar Membaca pada Era Digitalisasi di SDN Tanah Merah 01 Saronggi. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengenalkan diri dulu sebagai anggota dari kelompok 15. Yang pertama, saya sendiri Ani Sulala. Yang kedua, Muhammad Ramdan Ardiansyah. Dan yang ketiga, Alfiatus Soleha. Baik, pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Era digital merupakan masa ketika informasi secara mudah dan cepat dapat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Dengan diadakannya teknologi 4.0 sebagai wujud dari digitalisasi, akan menjadi hal mudah bagi siapa saja untuk melakukan kepentingan apa saja. Zaman sekarang, buku-buku tidak hanya tersedia dan dapat dibaca di perpustakaan saja, melainkan dapat diakses melalui smartphone dan dibaca di depan layarnya. Sekolah dasar atau yang sering kita sebut dengan SD merupakan jenjang pendidikan sekolah pertama yang berperan penting dalam proses pembentukan karakter kepribadian anak. Karena pada usia ini anak sekolah tersebut merupakan usia untuk membentuk fondasi yang kuat dan kokoh dalam membentuk sifat sikap seseorang. Nah, membentuk karakter gemar membaca di lingkungan sekolah menjadi sebuah tantangan, mengingat fakta bahwa semangat baca anak didik sangat rendah karena terpengaruh oleh digitalisasi yang sebenarnya memberikan peluang serta kemudahan. Supriyoko dalam Suwandi 2019 PSDS World Bank di dalam salah satu laporan pendidikannya menyebutkan bahwa Education Indonesia from Crisis to Recovery. Dia melaporkan bahwa begitu rendahnya kemampuan baca anak-anak Indonesia. Dalam IBIT 202 menjelaskan bahwa karakter gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan serta pengetahuan bagi yang melakukannya. Unisar dalam Abidin 2015 mengemukakan bahwa membaca merupakan seperangkat keterampilan berpikir untuk menggali makna yang terkandung dalam bacaan. Sedangkan dalam membangun karakter tersebut pada masa modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi saat ini, dibutuhkan suatu solusi yaitu dengan memahami keberadaan teknologi dan mendayagunakan teknologi tersebut sambil melakukan pendalaman dan penguasaan teknologi terkait. Dalam penelitian yang kami lakukan di SDN Tanah Merah 01, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, menggunakan metode deskriptif analitik dengan instrumen wawancara dan paduan observasi, kami menemukan bahwa karakter gemar membaca anak masih sangat rendah. Hal ini dikemukakan langsung oleh peserta didik yang mengatakan bahwa mereka sangat malas melakukan aktivitas baca karena dianggap membosankan dan membuat capek. Mereka lebih suka bermain game, menonton YouTube dan bermedia sosial karena dianggap lebih menyenangkan. Dari permasalahan tersebut menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian sebagai bahan kajian dalam melakukan tindakan sebagai penguatan karakter gemar membaca di SDN Tanah Merah 01 Saronggi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari hasil wawancara serta observasi yang kami lakukan, dapat diidentifikasikan 3 upaya penguatan yang dilakukan oleh pihak sekolah serta guru dalam rangka penguatan terhadap karakter membaca. Yang pertama yaitu upaya antisipasi penyalahgunaan teknologi. Dari hasil wawancara dapat ditemukan bahwa tingkat kemalasan anak terhadap aktivitas membaca sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi untuk bermedia sosial. Hal itu tentu sangat mengenaskan mengingat pada usia mereka sudah memperdayagunakan teknologi terhadap hal yang negatif.
Nah, sebagai upaya antisipasi dari pihak sekolah, mereka melarang para siswa untuk membawa handphone ke sekolah kecuali ada perintah dari guru untuk membawa handphone tersebut karena dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan proses pembelajaran. Kepala sekolah menuturkan bahwa sekeras apapun kita menolak, tetap saja kita harus mengikuti perkembangan digital dengan penggunaan teknologi pendidikan sebagai tuntutan zaman. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Nasution 1987 bahwa teknologi pendidikan merupakan pengembangan, penerapan dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Upaya penguatan kedua yaitu guru memberikan dorongan karakter gemar membaca melalui penugasan literasi. Sebagai bentuk dorongan guru terhadap siswa dalam upaya penguatan karakter gemar membaca, dibentuklah suatu penugasan yaitu dengan membuat literasi berupa puisi yang dimuat di mading kelas. Siswa kelas 4 SDN 01 Saronggi sangat antusias menulis puisi tentang cita-cita mereka dan menaruhnya di mading kelas sehingga membuat kelas lebih indah dan menarik untuk dilihat serta untuk ditempati belajar. Kepala sekolah menuturkan bahwa itu adalah suatu hal yang bisa dilakukan agar anak-anak dapat menggunakan waktu mereka setelah pulang sekolah untuk membuat sesuatu karya sehingga mereka bisa lebih produktif. Karena setelah pulang sekolah, anak-anak cenderung bermalas-malasan dengan hanya bermain dengan gadget mereka. Kepala sekolah juga menuturkan bahwa peran orang tua sangat penting sebagai kontrol agar tidak membiarkan anak terlalu sering bermain gadget ketika di rumah. Orang tua sebaiknya memberikan batas waktu tertentu dalam memberikan gadget kepada anak-anak untuk mencegah mereka agar tidak candu terhadap segala bentuk permainan yang ada di gadget. Syarbini 2017 mengungkapkan bahwa peran orang tua dalam keluarga sangat besar dalam mengimplementasikan pendidikan anak. Dengan penanaman nilai-nilai kehidupan baik agama maupun karakter dalam jiwa sosialnya dapat mempersiapkan anak menjadi kondusif dan berkepribadian yang baik serta sehat. Selanjutnya yang nomor 3 adalah penguatan karakter melalui soal pengayaan. Sebagai bagian dari penerapan kurikulum 2013, pembelajaran dan acuan kriteria penilaian adalah adanya program remedial dan pengayaan. Hal itu dikarenakan kemampuan dan kecepatan daya serap siswa berbeda-beda, sehingga penugasan terhadap kompetensi dasar yang sudah ditetapkan terkadang tidak sama antara siswa satu dan yang lainnya. Renzuli dan Reis dalam Depdiknas 2005 mengungkapkan bahwa siswa yang telah mencapai ketuntasan seharusnya diberikan pembelajaran pengayaan yang salah satunya memberikan soal-soal berpikir tingkat tinggi yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Hal ini sejalan dengan 3 jenis pembelajaran pengayaan yang salah satunya adalah pemberian soal pemecahan masalah atau permasalahan dunia nyata. Kepala sekolah menuturkan bahwa dengan memberikan soal pengayaan, siswa dituntut untuk membaca berbagai macam buku sebagai acuan referensi dalam menjawab soal. Perpustakaan di SDN Tanah Merah 01 Saronggi sudah memberikan fasilitas perpustakaan yang baik agar siswa dapat membaca berbagai referensi pengetahuan guna meningkatkan kemampuan akademik siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari beberapa pembahasan yang kita telah paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sebagai upaya penguatan karakter gemar membaca di era digitalisasi ini, peran guru dianggap sangat penting sebagai pendorong utama agar anak tetap melakukan aktivitas baca. Guru dituntut untuk sekreatif mungkin melakukan program-program pembelajaran yang dapat mendorong para siswa untuk mengembangkan potensi mereka melalui aktivitas baca. Seperti yang dilakukan oleh guru SDN Tanah Merah 01 Saronggi, mereka memberikan penugasan berupa penulisan karya dan soal pengayaan secara langsung dapat memberikan dampak penguatan karakter gemar membaca pada anak. Peran orang tua tidak kalah penting sebagai kontrol bagi anak saat berada di rumah. Tugas dalam mendidik karakter anak tidak hanya dibebankan kepada guru, melainkan juga kepada orang tua. Ini merupakan beberapa dokumentasi dari observasi yang kami lakukan. Foto pertama yaitu saat kami melakukan interaksi serta observasi kepada siswa secara langsung.
Foto kedua saat kami melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Dan foto ketiga diambil saat kami meminta para siswa untuk membacakan puisi karya mereka ke depan serta memberikan reward kepada siswa yang mampu dan berani membacakan puisinya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.